soal campuran gitu. Oh, latihan soal campuran. Iya, Kak. Oke, siap. Berarti bukan materi ya? Iya, Kak. Baiklah, kita jadikan host. Tuh, udah ya. Oke, Kak. Thank you ya, Kak. Yo, sama-sama. Napis, jangan macam-macam lu napis. Gue tandain lu. Adit juga, Adit nih. Jangan macam-macam lu, Dit. Oke, halo teman-teman semua. Bentar ya. Oke, nah sebelumnya, karena ini lumayan panjang ya teks-teksnya, aku bakalan kirimin filenya dulu biar kalian bisa akses ya. Bentar. Gak ada suara ya? Oke, udah ada belum? Sekarang udah ada ya. Nah, jadi karena sebenarnya penalaran umum ini itu sebenarnya teman-teman pasti bisa jawab semua soalnya ya. Cuman masalahnya sebenarnya ada di waktu nih kadang-kadang. Jadi di pertemuan kali ini bakalan aku timerin. Kita mulai dari 1,5 menit dulu. Sebenarnya kan harusnya satu soal 1 menit ya. Cuman kita latihan pelan-pelan dari 1,5 menit dulu. Nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya itu baru 1 menit. Nanti kita mulai gitu ya. Nah, tapi di pertemuan kali ini 1,5 menit dulu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman udah ketemu jawabannya, boleh dikirim di direct message aja ya teman-teman ya. Biar nggak kecampur gitu sama jawaban-jawaban temannya. Jadi kalian punya jawaban masing-masing gitu. Biar nanti kita cek kira-kira salahnya tuh di mana. Oke? Nah, udah siap ya? Udah pegang soalnya semuanya ya? Nah, kita mulai dari soal pertama. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Pelan-pelan aja jawabnya ya.
Oke, 1 menit lagi. Oke, waktunya habis. Di kolom chat ini pada jawab yang E, terus ada yang B juga, terus ada yang A juga, terus oke, tapi sejauh ini mayoritas itu ada yang E ya. Nah, kita coba bahas ya teman-teman, kira-kira nomor 1 ini jawabannya yang mana? Nah, kalau misalnya kalian lagi ngerjain soal kognitif, itu sebenarnya kalian fokus dulu nih ke jawabannya, ke optionnya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat di sini, kalau misalnya di optionnya, itu sebenarnya dia nih ngomongin hal yang sama. Tinggal kita cari aja, kalau misalnya di teksnya ini, adanya itu di kalimat yang mana. Nah, sebenarnya kalau misalnya di soal nomor 1 ini, kita bisa ketemu nih di soal yang ini, di kalimat yang ini. Jika produk minuman bergula dikenakan cukai, nah tapi teman-teman di sini harus lihat nih, kok kata sambungnya banyak ya? Maka harga produk menjadi lebih mahal. Terus ada sehingga lagi, sehingga pelaku usaha bisa semakin berat memikul penurunan bisnisnya. Terus di sini kan ada penurunan bisnis ya. Terus diulang lagi nih, penurunan bisnis bisa mengakibatkan penjualan menurun. Terus si penjualan menurun ini juga diulang lagi. Di sini penjualan turun. Pengusaha bisa mengurangi kapasitasnya. Nah, sebenarnya kata hal itu di kalimat selanjutnya, itu dia ngomongin ini, mengurangi kapasitas itu. Hal itu bisa mengurangi jumlah pekerja pada hal lapangan pekerjaan dibutuhkan. Nah, sebenarnya sampai sini aja. Kenapa? Karena si pada hal ini, itu sebenarnya dia kata keterangan aja. Nah, kalau pakai rumus logika, itu pertama ada apa dulu? Ada silogisme kan? Silogisme. Silogisme tuh kayak gimana? Silogisme tuh kan misalnya jika P maka Q, jika Q maka R, nanti kesimpulannya itu adalah jika P maka R, ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, banyak banget nih ya, jika P maka Q, jika Q maka R, R apa? Ya kan, banyak banget. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, teman-teman nggak perlu dijabarin satu persatu, langsung aja diambil kalimat pertama dan kalimat terakhirnya, gitu. Nah, jadi nanti kita dapat nih kalimatnya berupa seperti apa. Nanti kalimat akhirnya itu adalah jika produk minuman bergula dikenakan cukai, terus tinggal kita masukin kalimat terakhirnya. Maka dapat mengurangi jumlah pekerja. Nah, kita udah dapat nih premisnya. Terus tinggal kita masuk ke soalnya. Di soalnya, itu ada premis yang baru nih, teman-teman. Apabila minuman bergula tidak dikenakan cukai. Nah, kalau misalnya di soalnya ini ada premis yang baru, berarti sebenarnya kita tinggal pakai 2 rumus. Antara ponens, kalau enggak tollens gitu. Pokoknya kedua itu aja. Nah, tinggal kita lihat ya di sini. Kan premis satunya, premis 1 tuh yang ini ya, yang ada di paragrafnya. Itu jika P maka Q, terus premis keduanya, itu yang ada di soalnya. Yang ada di soalnya adalah
apabila minuman bergula dikenakan cukai. Nah, ini kan sama ya teman-teman, kayak si P-nya. Berarti premis keduanya itu adalah P. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita pakai rumus apa? Pakai rumus ponens. Nah, berdasarkan rumus ponens, kalau misalnya premis satunya jika P maka Q, dan premis keduanya itu adalah P, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah si Q-nya gitu. Q-nya itu apa? Q-nya adalah dapat mengurangi jumlah pekerja. Nah, tinggal kita cari aja jawabannya di sini. Yang mana nih jawabannya? Jawabannya adalah yang E gitu. Jadi tepat banget buat teman-teman semua yang jawab E ya. Sampai sini ada yang masih bingung kira-kira nomor satu ini kenapa jawabannya tuh bisa yang E atau aman? Oke, pusing ya. Nah, ini sebenarnya kita dapat satu rumus nih. Ini aku tulisin ulang ya. Sebenarnya ponens tuh ada dua, guys, rumusnya. Ponens. Yang pertama tuh kalau misalnya premis satunya, itu kan jika P maka Q ya. Boleh, ini ponens ya. Kita jelasin ponens dulu nih. Terus premis keduanya, aduh bentar. Nah, kenapa nih? Nah, premis keduanya itu adalah P, teman-teman. Ya, jadi sama nih. Itu dia kesimpulannya itu adalah si Q. Tapi ada satu lagi, teman-teman, rumus ponens. Jangan sampai lupa nih. Nih, aku geser ya. Nah, kalau misalnya premis satunya sama nih. Premis satunya jika P maka Q. Tapi premis keduanya itu dia adalah Q, teman-teman. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah tidak dapat disimpulkan. Benar, nggak ada. Tidak dapat disimpulkan. Disimpulkan. Nah, ini dia rumus ponens. Jadi, rumus ponens itu bisa dapat kesimpulan kalau misalnya premis keduanya atau yang ada di soalnya itu adalah si P-nya. Gitu. Nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Q. Gitu. Untuk tolens nanti ya, kalau misalnya kita ketemu rumus tolens, biar gak pusing ya, kecampur-campur. Gitu. Sampai sini teman-teman ada yang masih bingung terkait nomor satu ini, kita udah bahas tentang ponens terlebih dahulu. Nanti nomor 2 nih agak lumayan susah nih. Oke, aman ya sampai sini ya. Oke, kalau misalnya aman, kita coba lanjut ke nomor 2. Nih, kepotong kan, makanya aku suruh kalian download gitu, biar kalian nanti lebih gampang lagi untuk lihatnya. Nah, coba dilihat ya nomor 2. Nih, ini optionnya di sini. Nanti kalian cek aja ya di filenya. 1,5 menit. Kita mulai dari sekarang. Seperti biasa ya, kalau udah dapet jawabannya, kirimnya di direct message ya, teman-teman. Di grup Taman Siswa, guys. Taman Siswa. Ini agak tricky ya, teman-teman ya. Yang ditanya adalah negasi. Pelan-pelan aja bacanya. Di grup WA, guys. WA. Nih, kalau nggak aku kirimin lagi ya di kolom chat. Bentar. Udah aku kirim di kolom chat lagi ya, teman-teman bisa dicek. Nah, tinggal 5 detik lagi. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, waktunya habis. Di kolom chat nih jawabannya beragam banget nih. Ada yang jawab apa nih? Cacing. Terus ada juga yang A, ada yang B. Oke, beragam nih ya jawabannya ya.
Oke, ini agak susah ya teman-teman ya. Jujur aja, ini agak susah soal nomor 2 ini. Tapi kalau misalnya sekali kalian udah ngerti, kalau kalian ketemu soalnya lagi yang serupa, itu kalian udah pasti bisa jawab ya. Nah, kita sama seperti biasa, kita cari dulu nih. Teman-teman baca dulu di optionnya itu apa sih yang dibahas. Terus kita cari nih di paragrafnya. Ternyata adanya di sini kan, nih di kalimat ini. Kenaikan cukai ini menurutnya bakal berimbas pada kenaikan harga barang dan menurunnya penjualan. Nah, di soal ini yang ditanya adalah negasi, ya, negasi. Terus dari kalimat ini teman-teman cari kata hubungnya. Kata hubungnya apa? Ada dan di sini. Dan ya. Nah, karena dan jadinya kan premisnya kayak gini ya teman-teman ya. Premis yang di soal ya. Bentar ya, ini kayaknya kegedean ya fontnya ya. 5 aja nah. Premis yang ada di soal itu adalah jika P dan Q, ya kan? P dan Q. Tapi di soal ini kita disuruh negasikan. Nah, tinggal kita negasiin aja. Sebenarnya konsep negasi ini itu sama aja kayak perkalian. Negasi itu apa? Negasi itu kebalikannya. Kalau misalnya aku suruh kalian harus ikut live class ini. Tapi berarti kalau misalnya negasinya, berarti adalah kebalikannya. Kalian jangan ikut live class ini, gitu. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita udah kayak gini, teman-teman, itu konsepnya sama kayak kali-kalian aja. Negasi kita kali P, itu adalah negasi P, ya kan? Negasi kita kali dan, kebalikannya, hasilnya adalah atau, ya kan? Terus negasi kita kalikan Q, itu negasi Q. Nah, sebenarnya konsep negasi udah selesai sampai sini. Tinggal kita cari aja di jawabannya ada atau enggak ya. Negasi P atau, ya kan? Berarti kita eliminasi dulu nih teman-teman yang nggak ada kata ataunya. Kayak opsi B, itu kita eliminasi. Opsi C juga kita eliminasi. Terus opsi apa lagi? Opsi D juga kita eliminasi. Terus opsi, nah sisa opsi A sama opsi E, ya kan? Kita coba cocokin teman-teman di sini. Negasi P. Berarti kan negasi dari kenaikan cukai ini menurutnya tidak bakal. Jadi tinggal kita tambahin kata tidak aja. Tidak bakal berimbas pada kenaikan harga barang dan tidak, tambahin tidak, menurunnya penjualan. Nah, ada tuh nih di sini. Nah, tapi yang A ini teman-teman bakal berimbas. Berarti kan dia kurang kata tidak, ya kan? Kurang kata tidak di sini. Jadi dia salah. Kalau yang E gimana? Yang E juga sama. Ini dia kurang kata tidak. Nah, berarti nggak ada jawabannya ya kan teman-teman? Nah, kalau misalnya nggak ada jawabannya, kita harus lanjut ke rumus yang selanjutnya. Di sini kita pakai rumus ekuivalensi. Nah, ekuivalensi itu rumusnya kayak gimana? Ekuivalensi itu kan rumusnya, kalau misalnya teman-teman dapat premis jika P maka Q, maka ekuivalensinya itu adalah negasi P atau Q sama negasi, negasi. Ekuivalensi yang kedua adalah negasi Q maka negasi P. Nah, ini dia ekuivalensinya, teman-teman. Nih ya, kita dapat rumus yang baru, rumus ekuivalensi. Nah, di sini teman-teman lihat nih. Ini kan rumus yang kita dapat ya, yang awal ya. Ini harusnya jadi jawabannya nih. Tapi karena di opsinya nggak ada, kita lanjut ya teman-teman ke rumus ekuivalensi. Teman-teman tinggal lihat, kira-kira rumus yang ini lebih mirip ke yang pertama nih, atau yang kedua? Kira-kira dia lebih mirip yang mana? 1 atau 2 nih, dari si rumus ini. Nah, lebih mirip ke yang 1 kan? Nah, benar, lebih mirip yang ke 1. Jadi coba kita tulisin ya teman-teman ya. Perbedaannya kan kayak gini ya. P maka Q itu ekuivalensinya negasi P atau Q. Nah, gimana kalau misalnya hasilnya itu diubah jadi negasi P atau negasi Q? Nah, teman-teman lihat di sini bedanya cuma di mana? Di belakang. Nih, di belakang. Yang depannya tuh sama nih. Jadi kita langsung bisa kopas aja nih. P makanya.
Nah, tapi karena di sini Q-nya tuh berbeda, teman-teman, tinggal kita tambahin aja negasinya di sini. Negasi dari si Q. Nah, ini dia teman-teman yang jadi jawabannya. Nanti tinggal kita cek aja nih ya. Di opsi, ini kan jadinya pakainya jika maka ya teman-teman. Berarti yang kita eliminasi itu adalah yang ini yang atau sama yang atau. Jadi, pilihan jawabannya antara yang B, C, sama yang D. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Coba kita cari ya, teman-teman. Di sini, P. P itu apa sih? P itu cukai ini menurutnya bakal berimbas pada kenaikan harga barang. Terus di belakangnya, negasi dari Q. Berarti yang ditambah tidak adalah di sini. Tidak menurunnya penjualan. Nah, kalau misalnya kita cocokin, adanya di opsi yang mana nih teman-teman jawabannya? Adanya di opsi yang D nih ya. Tapi teman-teman perlu lihat, ini dia nih dibalik. Yang jikanya itu di belakang gitu. Jadi ini sebenarnya jikanya, ini makanya gitu. Agak susah ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Agak bingung nggak? Bingung ya pasti ya. Oke, ekuivalensi itu apa? Kita harus bahas dulu nih ekuivalensi. Di mana ya? Di bawah sini ya. Ekuivalensi. Ini rumus baru lagi. Ekuivalensi. Nah, ekuivalensi, teman-teman, itu kita bahas terlebih dahulu ya. Nanti baru kita masuk ke negasi. Ekuivalensi, itu kan dari premis awalnya nih. Jika P maka Q. Ekuivalensi itu artinya apa sih? Ada yang bingung nggak? Ekuivalensi itu artinya adalah sama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya jika P maka Q, ini sebenarnya artinya tuh sama aja. Sama aja kayak apa? Kayak tadi yang ada dua. Tadi yang pertama itu ada negasi P atau Q sama negasi dari Q maka negasi P gitu. Jadi kalau misalnya nih di soal itu nanti ada, dia tuh nanya kesimpulan, teman-teman. Nah, kalau misalnya kesimpulan, teman-teman tuh pakainya rumus ekuivalensi. Gitu. Nah, ekuivalensi tuh rumusnya cuma dua aja, teman-teman. Ini aja. Jadi nanti teman-teman boleh cari pakai rumus yang pertama dulu nih. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman boleh pakai rumus yang kedua. Pasti nanti ketemu sama jawabannya. Gitu. Ada yang nanya nih. Iya, setara. Betul. Kenapa BCD harus disilang di awal? Mana? Oh, BCD ini kenapa kita silang di awal? Karena kita cari dulu teman-teman pakai jawaban yang pertama ini. Negasi dulu awalnya, gitu. Karena negasi ini nggak ada, baru kita lanjut ke ekuivalensi. Tapi jangan tiba-tiba teman-teman langsung lanjut ke ekuivalensi ya. Karena ada beberapa soal yang dari negasinya aja, itu udah ada jawabannya di opsi, gitu. Jadi kita harus cek satu per satu, gitu. Berarti yang pertama udah pasti atau iya, yang pertama ini udah pasti atau teman-teman. Gitu. Jadi ini saklek ya teman-teman ya. Nggak bisa teman-teman ubah-ubah. Tinggal diingat aja rumus ekuivalensi itu ada dua gitu. Nah, kesimpulan itu ekuivalensi. Jadi kalau misalnya gini teman-teman. Pokoknya ini soalnya gampang ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya kesimpulan, nih, kalau misalnya di soal ditanya kesimpulan, itu teman-teman pakai rumus ekuivalensi. Ekuivalensi. Tapi kalau misalnya di soalnya itu ada premis baru, nih ada premis baru, itu teman-teman boleh pakai rumus Ponens, kalau enggak Tollens. Nah, terus kalau misalnya di soalnya itu adanya negasi, ya ditanyanya, itu teman-teman pakai rumus negasi dulu. Kalau negasinya nggak ada di opsi, baru kita lanjut ke ekuivalensi. Ekuivalensi. Nah, ini dia cara menjawab soal logika. Nah, ini dia, gitu. Kak, supaya tahu pakai rumus yang mana, nah ini, teman-teman, tergantung soalnya. Pokoknya kalau misalnya di soal nih, misalnya kita lihat nih, nomor 3, kesimpulan yang sesuai teks tersebut, teman-teman pakai rumus ekuivalensi. Kalau misalnya nih di soalnya ada premis yang baru nih, kayak nomor 1,
teman-teman tinggal cek dia pakai rumus Ponens atau Tollens. Nah, baru nih kalau misalnya soalnya ditanya yang negasi, teman-teman jawab dulu pakai negasi. Nanti kalau misalnya negasinya udah nggak ada, baru deh kita lanjut pakai ekuivalensi gitu. Benar, kalian ngerti sebenarnya. Cuman kadang kalau masuk ke rumus itu sebenarnya valid, teman-teman. Kadang tuh yang malahan yang pakai logika, itu kadang salah gitu sama rumusnya gitu. Jadi sebenarnya rumus ini kalau misalnya baru belajar sekali itu emang susah ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya udah terus-terusan, itu tenang aja, bakalan gampang gitu. Kalau silogisme tuh apa? Silogisme sebenarnya cuma jadi pengantar doang, teman-teman, dari soal-soal. Nih kayak yang tadi kayak gini. Nah, jika maka kan, misalnya gimana ya, kita tulis di tambah kertas deh ya. Tambah kertas sebentar. Nah, kita coba bahas silogisme. Silogisme tuh sebenarnya, kalau simpelnya rumusnya kan, jika P maka Q, jika Q maka R ya kan. Cuman kadang dalam prakteknya tuh bisa banyak banget, teman-teman. Jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S, jika S maka T. Wah, bisa panjang gitu. Tapi sebenarnya teman-teman tinggal ambil awal dan akhirnya aja. Gitu. Awal dan akhirnya aja yang kita ambil kalau silogisme gitu. Gampang kan sebenarnya. Mau sebanyak apapun nih kalimatnya, kayak yang di contoh ini, itu teman-teman tetap ambil yang awal dan yang akhirnya doang. Ini sama nih, ini awal dan akhirnya doang. Jadi nanti kesimpulannya itu ya P maka R. Kalau yang ini berarti kesimpulannya apa? P maka T gitu. Ini silogisme ini. Nah, kayak gini teman-teman. Kalau silogisme tuh dia kayak lanjutan aja sih. Jadi nanti kalau misalnya ada kalimat keduanya, itu dia ngambil dari premis yang kedua gitu. Di grup WA ya guys, soalnya aku nggak masuk itu. Nggak masuk yang, apa namanya, yang tele. Gitu. Aman sampai sini? Benar, coret kata yang sama. Benar banget. Jadi nanti sisanya itu kalimat awal dan kalimat akhirnya gitu. Kayak ini berarti pakai yang P maka Q. Jawaban yang ini ya, jawaban yang nomor 2 ya. Pakainya yang ini, benar. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Jawabannya. Bingung? Nggak apa-apa. Karena nanti akan ada soal selanjutnya yang mirip-mirip nih sama soal nomor 2 ini. Jadi nanti kalian bisa praktekin rumus yang di sini. Yang penting dicatat dulu. Udah selesai catat belum? Nomor 2 ini. Belum, Kak. Oke, catat dulu boleh. Karena kalau nggak dicatat, pusing. Kalau cuma dengerin doang, agak pusing. Iya, table of truth bisa juga. Sebenarnya seenaknya kalian aja mau benerinnya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau sepengalaman aku, cara pakai rumus ini sebenarnya yang paling cepat gitu. Karena kan kita nggak punya banyak waktu ya untuk ngejawab soal-soal PU gitu pas UTBK. Ini emang pusing kalau baru pertama kali ya pakai rumus-rumus ini, nggak apa-apa teman-teman. Karena aku tuh kayaknya baru bisa ngejawab dengan cepat tuh kayak setelah 3 kali latihan soal gitu ya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja belajarnya. Ini rumusnya nggak perlu dihafal ya teman-teman ya. Nanti juga kalau misalnya kalian sering latihan, itu lama-lama kayak ya udah di otak aja gitu, udah nempel aja gitu. Jadi kuncinya adalah sering-sering latihan. Oke, aku tunggu 1 menit lagi ya, sampai 10.37. Boleh di screenshot dulu, nanti kita coba masuk ke soal nomor 3. Iya, bikin pusing ya. Cuman nggak apa-apa. Nanti di soal selanjutnya ada kok yang pakai ekuivalensi. Kalian coba terapin. Nanti pasti bisa. Tenang aja. Nomor 3 nih, pakai ekuivalensi. Kalian catat dulu nih, rumus ekuivalensi. Nanti coba kalian diterapin ya, di soal nomor 3. Oke. Iya, nanti aku share ya, habis kelas ini ya. Sekalian satu file. Oke, kalau misalnya udah, boleh. Nanti aku share ya.
Oke, nah kita coba masuk ke soal nomor 3, teman-teman. Ingat ini pakainya apa? Equivalency, ya. Nah, ini nomor 3, waktunya sama. By the way, bentar, ini opsinya salah nih. Ini A, ini B, ini C, ini D, dan ini E, gitu. Nah, waktunya sama, 1,5 menit dimulai dari sekarang. Oh, di grup WA ada penuh ya? Nanti ya, aku minta linknya dulu ya ke Kak Imam. Link tele, biar aku masuk ke grup telenya. Ini coba dijawab dulu ya, pakai equivalency. Ingat, kalau misalnya udah ketemu jawabannya, boleh tulis di kolom chat yang direct message ya. Iya, nomor 3. Hati-hati ya, teman-teman ya. Sepuluh detik lagi. Ini udah banyak yang bener nih di kolom chat nih. Gak perlu takut-takut. Agak kurang kah waktunya? Oke. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, ini di kolom chat sebenarnya udah banyak yang benar. Kira-kira jawabannya yang mana? Kita coba lihat ya, teman-teman ya. Ditanya kesimpulan nih. Sama seperti biasa, teman-teman baca dulu opsinya, terus dicari di teksnya, kira-kira dia nih adanya di bagian yang mana. Nah, ternyata dia nih ada di sini, teman-teman. Kenaikan suhu air laut yang dipicu oleh pemanasan global membuat alga mengalami stres dan akibatnya melepaskan racun kimia yang merusak baik alga maupun lainnya, gitu. Nah, tapi ada selanjutannya. Dalam situasi tersebut, jadi kita pakai silogisme dulu kan tadi. Karang akan membuang alga dan memutih dengan sendirinya, gitu. Jadi ini step awalnya kita pakai silogisme dulu. Silogisme. Tapi nanti teman-teman ambil yang akhirnya aja, ya kan? Nah, baru nih, karena di soalnya ditanyanya kesimpulan, teman-teman masuk ke rumus equivalency. Nah, equivalency itu apa tadi ya? Sama rumusnya. Jika P maka Q, itu dia equivalency sama negasi P atau Q sama negasi dari Q maka negasi P gitu. Nah, kita tinggal cek satu-satu teman-teman. Kita coba cek pakai rumus yang ini ya, yang pertama dulu, negasi P atau Q. Nah, negasi P. P-nya tuh apa? P-nya tuh ini ya, kenaikan suhu air laut. Nah, yang ini teman-teman, itu nggak usah sebenarnya, nggak usah kita masukin. Kenapa? Karena dia kalimat lanjutan aja, kayak keterangan lanjutan gitu. Jadi, nggak perlu nih kita masukin di sini, karena jadinya pusing ya kan. Nah, tapi sebelum itu, kita eliminasi dulu kata hubungnya. Kalau pakai rumus yang pertama, itu kan atau ya, teman-teman. Jadi kita coret yang bukan atau. Ini jika maka itu berarti bukan. Terus yang B itu atau benar, yang C itu dia jika maka nih ya. Terus yang D juga jika maka. Yang E itu dia, nah ini bukan jika maka nih. Jadi kalau misalnya pakai rumus yang pertama, jawabannya antara yang B sama yang E, ya kan? Kita coba cek dulu nih apakah ada negasi P. Berarti kenaikan suhu air laut itu dia kita tulis tidak. Tidak ada kenaikan suhu air laut. Nah, yang B suhu air laut naik. Nah, teman-teman lihat di sini nggak ada negasinya. Berarti yang B ini salah.
gitu ya, harusnya tidak. Yang gimana? Nah, ini tidak naik nih, bener nih, ya kan, sampai sini bener. Tapi lanjutannya itu ada si ki-nya nih, teman-teman. Ki-nya tuh berarti yang bawah. Karang akan membuat alga dan memutih dengan sendirinya, gitu. Nggak ada tambahan kata tidak. Tapi di sini, teman-teman, ada kata tidaknya nih. Nih, ada kata tidaknya. Berarti dia kan nggak sesuai ya, teman-teman, sama rumus yang pertama ini. Karena si ki-nya itu nggak ada negasinya, ingat. Jadi pakai rumus pertama ini kita nggak dapet jawabannya gitu. Nah, karena nggak dapet jawabannya, kita coba masuk nih ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini dia pakainya jika maka. Berarti opsinya antara yang A, yang C, sama yang D ya kan teman-teman. Ingat ya, ini yang jadi jikanya itu yang ki. Ya, jangan sampai kegocek. Yang jadi jikanya itu adalah si ki, teman-teman. Kita lihat ki-nya tuh apa sih? Ki-nya itu adalah karang akan membuang alga dan memutih dengan sendirinya. Tinggal kita tambahin kata tidak, ya kan? Karena di sini dia negasi, teman-teman. Berarti jawabannya yang mana? Kita coba lihat yang A. Nah, yang A ini salah. Kenapa? Karena si jikanya itu adalah yang P. Nah, jikanya itu yang P, makanya dia salah. Karena kan harusnya jikanya itu adalah yang Ki. Gitu. Berarti yang A ini dia salah. Yang apalagi yang C. Nah, di sini jikanya tuh benar ya teman-teman, yang Ki. Terus dia benar juga gak nih ditambahin kata tidak? Oh, benar juga gitu ya. Nah, coba kita cek lagi ke belakangnya. Oh, negasi P juga. Berarti kalimat awalnya ditambahin kata tidak juga. Apakah benar di sini? Maka suhu air laut tidak naik. Nah, ditambahin negasinya juga. Berarti jawaban yang C ini dia benar. Gitu. Berarti tepat banget jawaban teman-teman semua yang jawab C. Kalau yang D, salahnya di mana? Salahnya dia ini nggak ditambahin negasi, teman-teman. Jadi masih ki, maka P. Gitu. Tadi di kolom chat tuh udah banyak banget ya, teman-teman yang benar yang jawab C. Ini kayak emang, wah pusing banget sih Kak ngafalinnya, harus dicek satu persatu. Tapi tenang aja teman-teman, itu aku ngerasain juga gitu ya, pas awal-awal belajar, ih capek banget ngeceknya satu persatu ya kan. Tapi tenang aja, nanti akhirnya kalian tuh pasti bisa ngerjain ini dengan jawaban yang tepat dalam waktu kurang dari 1 menit. Gitu. Bisa teman-teman, tenang aja. Tenang aja, ya kan? Itu emang pertama-tama belajar tuh kayak emang pusing banget gitu. Tapi nanti kalau misalnya dia ini udah teman-teman sering latihan, itu akan gampang gitu. Tadi kenapa bukan yang D? Karena di sini nggak ada negasi. Negasi tuh ini teman-teman berlawanan gitu ya. Kalau misalnya di soal itu nggak ada kata tidak, berarti kalau misalnya teman-teman negasiin, itu tinggal ditambah aja sama kata tidak. Begitupun sebaliknya ya. Kalau di soal ada kata tidak, berarti kalau misalnya kita negasiin, tinggal kita hilangin aja kata tidaknya. Itu ekuivalen negasi kayak gitu. Benar. Kak yang C membuang alga atau tidak memutih, gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena dia ini teman-teman jadi satu kesatuan yang sama gitu di sini. Dia ini masih satu kalimat jika gitu. Jadi nggak perlu kita ubah gitu. Pokoknya fokus di kata tidak aja. Kalau misalnya kita ngomongin negasi gitu. Iya, pelan-pelan teman-teman. Iya, benar. Harus latihan biar bisa baca cepat. Nah, kalau negasi itu ada rumusnya sendiri sebenarnya. Aku mau tulisin semua rumusnya deh ya, biar kalian nggak pusing gitu ya belajarnya ya. Bentar. Mana ya? Ini aku hapus dulu deh ya. Bentar. Sebentar. Ini ringkasan rumusnya aja ya, teman-teman ya. Rumus. Bentar ya. Oke. Mulai dari rumus yang pertama, itu ada rumus Tollens. Nah, rumus Tollens terlebih dahulu. Tollens itu ada 2 ya, teman-teman ya.
Kalau misalnya premis satunya itu jika P maka Q, terus premis keduanya itu dia adalah negasi Q, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah negasi P. Tapi toleransi itu ada dua. Kalau misalnya premis satunya itu dia adalah jika P maka Q, premis keduanya itu dia negasi P, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Nah, ini dia rumus yang pertama ya terkait toleransi. Terus ada rumus yang kedua. Ini kenapa di tengah? Bentar aku pindahin dulu. Nah, terus ada rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu namanya ponens. Tadi ya, yang ada di nomor 1. Premis satunya, itu dia jika P maka Q. Premis keduanya, itu dia adalah apa? Dia adalah P, teman-teman. Maka kesimpulannya, itu dia adalah si Q. Begitupun yang satunya nih. Kalau misalnya premis satunya itu adalah jika P maka Q, sedangkan premis duanya itu adalah Q, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Terus ada apa lagi? Negasi nih ya. Negasi itu sebenarnya ada 3. Negasi. Iya, di drive yang kemarin aja ya teman-teman ya. Sama kayak geografi ya. Oke. Nah, negasi. Negasi ini ada 3, teman-teman. Kalau misalnya nih, teman-teman dapat keterangan P dan Q. Nah, P dan Q kita negasikan. Itu hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Terus yang kedua, negasi dari P atau Q. Kebalikannya aja nih. Itu nanti jawabannya adalah negasi P dan negasi Q. Sama ada satu lagi. Kalau jika maka kita negasikan hasilnya apa? Hasilnya adalah P atau P dan negasi Q gitu. Ini keterangannya di sini ya. Kalau misalnya kayak gini, ini adalah atau, ini dan. Ingat aja dari belakangnya ya teman-teman ya, karena ini U ya kan, berarti kalau misalnya naik itu dia atau. Begitupun yang ini ya, karena dia turun, and itu berarti dan gitu ya. Terus sama satu lagi, yang terakhir, apa? Ekuivalensi tentu saja. Ekuivalensi. Ekuivalensi tadi rumusnya nih ya. Kalau misalnya ada jika P maka Q, itu ekuivalensi sama apa? Sama negasi P atau Q, sama negasi Q, maka negasi P. Ayo, boleh screenshot dulu sekarang. Ini karena akan dipakai nih dalam soal-soal selanjutnya. Udah di screenshot? Di drive yang mana? Di drive yang geografi kemarin. Nanti aku kirim ulang ya, drive-nya ya. Oke. Kalau ponens kan digunakan buat premis baru kan, Kak. Kalau toleransi digunakan untuk apa? Sama kayak ponens dia, teman-teman sebenarnya. Jadi, rumus ponens sama toleransi, ini dia dipakai dalam kondisi yang sama ya. Kalau misalnya tadi di soalnya, itu dia ada premis yang baru. Nanti tinggal teman-teman lihat, yang di soalnya itu ada negasi atau nggak ada negasi. Kalau misalnya ada negasi, berarti pakai rumus toleransi. Kalau misalnya nggak ada negasi, pakainya rumus ponens gitu. Oke, udah ya, udah di screenshot ya. Nanti kalau misalnya latihan soal masih mau lihat rumusnya tuh nggak apa-apa ya teman-teman ya. Dilihat aja rumusnya dulu gitu. Bingung bedain dan sama atau. Ini, pokoknya kalau yang naik, malah hapus. Kalau yang naik nih, itu dia atau. Lihat aja, atau kan belakangnya U ya. Berarti dia kayak gini, atau. Oh, pasti soal. Iya sih, ya. Itu emang kayak harus hati-hati teman-teman, harus bisa bedain jeda
antar kalimatnya tuh di mana. Itu sih yang paling penting. Oke, udah di screenshot ya semuanya ya. Kita coba masuk ya ke soal nomor 4. Yang ditanya itu negasi ya teman-teman ya. Waktunya sama 1,5 menit, dimulai dari sekarang. Teh ada 52. Teh dibagi 4 berarti 13 ya? 52 bagi 4, 13. Ya, hitung ya. Udah, diginiin. Ya udah. Ada yang bocor ya, bentar. Oke. Nah, ini guys soalnya. Sorry. Ayo, ini sama kayak soal nomor 2 ya, teman-teman ya. Sama banget rumusnya, kayak nomor 2. Oke, masih dikit nih yang jawab, aku tambah 30 detik lagi ya. Pelan-pelan coba dicek ulang. Ini sama persis kayak nomor 2 tadi. Ini disuruh cari negasi. Tapi ingat kalau misalnya negasinya nggak ada, kita naik ke ekuivalensi. Oke, waktunya habis. Di kolom chat tuh udah ada yang benar. Udah ada beberapa yang benar jawabannya. Kita coba cek ya, teman-teman ya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, teman-teman baca dulu opsinya, terus cari ya di paragrafnya, kira-kira adanya di mana. Nah, dia ini adanya di kalimat awal-awal nih, teman-teman. Mendorong adanya pemerataan dan upaya mengurangi kemiskinan, ya kan? Di sini teman-teman lihat adanya dan, ya kan, kata hubungnya. Nah, karena ditanyanya adalah negasi, ya kan? Negasi dari apa? Negasi dari P dan Q. Ini kita negasikan, jawabannya apa? Negasi P atau negasi Q. Nah, teman-teman coba cari nih jawabannya, kira-kira ada nggak? Ternyata kalau misalnya kita cari nih teman-teman pakai rumus yang ini di soal, itu tuh nggak ada ya jawabannya gitu. Nah, karena nggak ada, sama seperti nomor 2 tadi, kita pakai ekuivalensi. Nah, ekuivalensi kan kita tulisin lagi aja terus-terusan ya teman-teman rumusnya ya, biar makin ingat gitu ya. Ekuivalensi itu kan tadi negasi P atau Q sama negasi Q maka negasi P. Nah, tadi kalau misalnya kita lihat, kita pakai yang pertama ini ya kan. Kita bikin persamaan. P maka Q negasi P atau Q. Tapi yang kita punya jawabannya itu adalah negasi P atau negasi Q. Nah, depannya tuh sama ya kan teman-teman nih, serupa. Makanya kita bisa tulis langsung. Jika P, maka... Nah, tapi di belakangnya ini beda. Yang satu Q doang, yang satu negasi Q. Nah, ketika dia ini adalah Q, ditulisnya ini langsung Q. Tapi kalau misalnya di sini negasi Q, berarti ya tinggal kita nambahin aja ya, negasi Q. Nah, berarti yang kita cari di jawabannya adalah yang ini, teman-teman. Ini yang akan jadi jawabannya. Gitu. Nah, tinggal kita lihat aja. Kita eliminasi dulu ya, yang bukan jika maka. Nih, ini bukan jika maka, kita coret. Ini juga ya, bukan jika maka. Ini juga bukan jika maka. Jawabannya antara yang mana? Antara yang A sama yang D. Tadi di kolom chat juga banyak tuh yang bingung antara A, kalau enggak yang D, ya kan? Kita tinggal cocokin aja teman-teman jawabannya.
Di sini kan P ya. P berarti apa? Mendorong adanya pemerataan. Nah, tinggal kita lihat aja. Mendorong adanya pemerataan. Yang ini juga mendorong adanya pemerataan. Jadi sampai sini dua-duanya benar ya kan? Terus tinggal kita cek belakangnya. Di sini negasi dari Ki. Ki-nya apa? Ki-nya upaya mengurangi kemiskinan. Tinggal kita balikin aja teman-teman. Berarti tambah tidak atau bukan gitu. Nih, di sini kata kuncinya. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A gitu. Bingung sampai sini? Ini emang mesti pelan-pelan. Yang yang ini ya, ekuivalensi ini ya. Nah, sebenarnya kan rumus ekuivalensi cuma yang ini ya, teman-teman ya. Nah, rumus ekuivalensi yang ini. Tapi bisa kita mix nih, teman-teman, untuk dapat jawabannya, ya kan? Nah, dari rumus negasi tadi, jawabannya itu kan yang ini ya. Negasi P atau negasi Q. Ini emang susah karena kita langsung masuk ke contoh soal. Apa minggu depan mau bahas ini dulu, guys? Ini aku tuh ada materinya. Bentar. Mana ya? PU. Nih, aku tuh ada materi ini. Ini kayak bahas silogisme gitu. Apa minggu depan kita mau bahas ini dulu? Karena agak pusing gitu ya. Oke. Ini dulu ya. Jadi hari ini kita selesaiin soalnya dulu atau materi dulu. Dila. Jadi agak bingung nih aku nih. Kak. Oke. Materi dulu kali ya. Jadi ini kita akan lanjutin minggu depan ya. Oke. Soalnya kita lanjutin minggu depan ya. Oke. Bentar. Aku stop share dulu. Aku mau hapus dulu pembahasannya. Bentar, ini karena agak pusing ya teman-teman ya, kalau misalnya kita tuh langsung masuk ke materi. Bentar. Oke, bentar. Kita coba bahas teorinya dulu ya, biar nggak bingung. Wait, sebentar. Oke. Ntar aku share screen lagi. Oh, emang belum pernah bahas materi kah sebelumnya? Yang dari semester lalu, yang dari tahun lalu udah ikut? Belum pernah kah? Oke, kita bahas teorinya dulu nih ya, biar nggak bingung. Oh, belum ya? Oh, belum. Ya udah, kita bahas teorinya dulu ya, pelan-pelan ya, sambil bahas contoh soalnya. Mulai dari yang pertama, di sini tolerance. Tadi tolerance ada 2 ya kan, teman-teman? Nih, rumusnya tadi udah kita tulis. Kita akan masuk ke contoh soalnya gitu ya. Kalau misalnya diaplikasiin itu kayak gimana sih? Nih, kayak gini. Premis 1. Premis 1. Nah, premis 1-nya misalnya jika dia orang Jakarta, maka dia orang Indonesia. Dia orang Indonesia. Nah, premis keduanya itu misalnya dia bukan orang Indonesia nih. Bukan orang Indonesia. Nah, coba teman-teman bikin kesimpulannya. Nah, coba kita lihat kesimpulannya gimana ya. Belum muncul. Ada layar di layar. Bentar. Udah belum sih? Udah kan? Berarti dia bukan orang Jakarta. Oke, dia bukan orang Jakarta ya. Oke, nah, apakah benar jawabannya kayak gitu? Kita coba cek ya, teman-teman ya. Jika dia orang Jakarta, itu berarti apa? Itu P ya kan? Kita pakai beda warna. Ini P. Terus, maka dia orang Indonesia, itu adalah sikinya ya kan, teman-teman?
Nah, terus di premis keduanya, atau tadi ya, di soalnya, itu dijelasin bahwa dia ini bukan orang Indonesia. Nah, berarti di sini adalah negasi apa? Negasi dari ki. Nah, berdasarkan rumus Tollens nih, teman-teman, kalau premis keduanya itu adalah negasi ki, berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah negasi dari P. Berarti apa? Dia bukan orang Jakarta. Jakarta. Betul banget jawaban teman-teman semua. Sampai sini paham ya terkait Tollens ya. Ini kalau misalnya yang kedua ini sebenarnya mirip-mirip aja sih. Misalnya premis satunya itu dia samain aja lah ya. Ini kita copy aja nih. Kita copy. Bentar. Kita copy aja. Kita pakai contoh soal yang sama. Nih, misalnya. Nah, kayak gini. Jika dia orang Jakarta, maka dia orang Indonesia. Tapi di sini premis keduanya itu misalnya berarti apa? Dia bukan orang Jakarta. Dia bukan orang Jakarta. Berarti kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya. Nggak bisa disimpulkan, karena dia bisa Betul. jadi orang Betul dari sekali. negara lain. Betul. Ini dia negasi dari P ya kan? Karena dia negasi P, makanya dia tidak bisa disimpulkan gitu. Tidak bisa disimpulkan. Betul sekali. Sampai sini ada yang masih bingung nggak terkait rumus yang pertama dulu, si Tollens dulu? Oke, aman ya? Oke, aman ya? Masih aman ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah apa? Ponens. Nah, ponens ini sebenarnya mirip sama Tollens, cuman bedanya di premis keduanya aja, gitu. Misalnya gimana? Coba ya, premis satunya, itu dia misalnya, jika saya menyapu rumah, maka ibu akan senang. Ibu akan senang. Terus kan di sini premis keduanya apa? Premis keduanya misalnya saya menyapu rumah. Menyapu rumah. Nah, kalau misalnya berdasarkan rumus ponens, kira-kira kesimpulannya itu apa? Ibu akan senang, Kak. Ibu akan senang. Oke, ada lagi yang mau coba? Oke, ibu akan senang ya, atau sikinya. Itu benar banget, teman-teman. Jadi di sini kesimpulannya adalah sikinya. Atau ibu akan senang. Senang. Sama nih kayak gini nih. Ini kan berarti cuma bedanya di mana? Bedanya di premis keduanya aja. Nah, kita copy. Nah, ini kita kecilin dulu deh, selamat ya. Nah, kalau misalnya di sini, berarti premis keduanya itu dia sikinya. Atau misalnya ibu akan senang. Kalau misalnya ibu akan senang, premis keduanya, berarti kesimpulannya apa, teman-teman? Nggak bisa disimpulkan, karena penyebab Betul. senangnya banyak. Betul. Ini tidak dapat disimpulkan. Gitu. Betul. Sampai sini aman juga terkait rumus ponens dan Tollens. Gampang kan sebenarnya kan? Pokoknya rumus Pollens dan Tollens itu dipakai kalau misalnya di soalnya itu ada premis keduanya gitu. Benar, kalau Pollens nggak ada negasinya gitu. Jadi ya cuman jawabannya antara P sama sikinya aja gitu. Kalau Tollens tadi yang ada negasinya. Iya, betul sekali karena ada banyak cara buat bikin ibu senang. Benar banget. Konsepnya kayak gitu. Oke, aman ya? Nah, nih kita masuk ke silogisme. Silogisme ya sebenarnya basic aja sih ya teman-teman ya. Tadi kita udah bahas juga. Jika P maka Q, jika Q maka R,
Berarti kesimpulannya yang diambil cuman awal dan akhirnya. Ya kan? Berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. Contohnya gimana? Contohnya misalnya premis satunya itu jika tidak membawa payung misalnya. Tidak membawa payung maka kehujanan. Maka kehujanan. Terus misalnya premis keduanya itu jika kehujanan maka akan sakit. Nah, maka akan sakit. Kira-kira kesimpulannya apa nih? Jika tidak Kesimpulannya membawa apa? payung, maka akan sakit, Kak. Betul banget. Gitu. Kesimpulannya kita pakai rumus ini ya. Jika P maka Q, jika Q maka R. Benar yang sama itu kita coret. Jadi kesimpulannya tinggal jika P maka R gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya mau dikalimatin, jadinya kayak gimana? Bener banget ya. Jika tidak membawa payung, maka akan sakit. Akan sakit gitu. Oke. Pokoknya silogisme teman-teman ambil awal dan akhirnya aja gitu. Yang sama dicoret. Yang sama tuh maksudnya gimana? Coba kita lihat di sini ya teman-teman ya. Jika tidak membawa payung, itu apanya? Itu P-nya ya kan? Terus maka kehujanan itu adalah si Q-nya, ya kan? Terus di premis keduanya diulang lagi nih si maka kehujanannya di sini. Jika kehujanan, ini kan sama aja ya, kayak si Q-nya. Terus ada premis yang baru, maka akan sakit. Ini adalah si R-nya, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tulisin, jadinya kayak gini. Premis satunya itu jika P maka Q, tapi premis keduanya itu adalah jika Q maka R. Nih, jika Q maka R. Yang sama, tinggal kita coret. Jadi kesimpulannya cuma yang awal sama akhir aja. Jika P, maka R. P-nya tuh apa? P-nya tuh ini nih. Jika tidak membawa payung, kan? Kita tulis aja. Jika tidak membawa payung. Makanya apa? Makanya adalah si R. R itu apa? R itu adalah maka akan sakit. Gitu. Di sini makanya kita tulis maka akan sakit. Begitu. Kalau silogisme ada beberapa semua, itu gimana ya? Benar. Jadi nanti sebenarnya setelah teman-teman belajar basicnya dulu nih kita sekarang, nanti baru kita akan masuk ke hal-hal yang lebih sulit. Tapi kalau misalnya basicnya masih bingung, itu jangan coba-coba ke soal yang susah dulu teman-teman, karena bikin pusing dan nanti jadi males belajar ya kan? Gitu. Ya, betul banget, Kavin. Gitu. Sampai sini silogisme aman. Tapi sama ya kayak tadi ya. Kalau misalnya banyak, itu juga bisa. Jika P maka Q, jika Q maka R, jika R maka S, jika S maka T. Itu nanti yang diambil yang awal dan akhirnya. Karena ini bisa dicoret nih. Nanti kesimpulannya jika P maka T. Gitu. Tadi kenapa ada yang on-mic ya? Filenya yang ini belum, yang ini catatan nanti ya. Nanti aku langsung masukin ke G Drive aja ya teman-teman ya. G Drive-nya nanti boleh deh teman-teman yang masuk grup WA kirimin ya di tele ya, oke? G Drive yang sama kok kayak kemarin. Oke, sampai sini aman terkait silogisme. Oke. Aman ya? Oke. Nah, ini nih yang susah kan di sini kan tadi kan. Iya, Drive Geo, tapi nanti aku bikin folder aja ya. Geo sama PU gitu. Nah, ini yang susah kan nih tadi ya. Kita mulai dari negasi dulu ya, teman-teman ya. Negasi ada berapa rumusnya? Ada 3 nih. Ini nggak ada tandanya ya? Bentar.
Ini harusnya adalah dan. Nah, ini salah nih ya. Ini harusnya negasi. Nah, ini berarti jawabannya adalah ini. Ini juga ini. Nah, kita akan bahas tiga-tiganya di slide sini aja ya, biar nggak pusing gitu ya. Mulai dari yang pertama dulu. Kita bahas rumus yang pertama terkait negasi. Negasi. Nah, kalau misalnya nih, di soalnya tuh ada nomor 1. Teman-teman dapat soal jika P dan Q. Nah, P dan Q. Mau kita negasikan. Berarti kan kita kali silang aja ya teman-teman ya sebenarnya ya. Negasi dikali P, itu dia negasi P. Terus negasi kita kali dan, itu berarti kebalikannya aja ya. Jadinya atau negasi dikali Q berarti negasi Q. Nah, sebenarnya ini rumus pertama nih. Terus kalau misalnya mau dimasukin ke contoh soal gimana? Misalnya kayak gini. Contoh, teman-teman dapat soal jika saya menyapu dan mengepel gitu ya misalnya. Mengepel. Nah, dari soal ini teman-teman harus analisis dulu. Analisisnya gimana? Jika saya menyapu, ini apanya? Ini adalah si P-nya. Terus di sini ada kata hubung dan. Berarti kan dan ya. Mengepel. Mengepel ini apanya? Mengepel ini adalah si Q-nya, teman-teman. Nah, jadi kita kan dapat soal P dan Q. Nah, dari si P dan Q ini, mau kita negasikan. Kalau berdasarkan rumus pertama ini, jadinya kan kayak gini ya. Negasi P atau negasi Q. Nah, kalau misalnya kita bikin kalimat, jadinya gimana? Jika saya, karena di sini negasi, teman-teman, tinggal kita tambahin apa? Tidak. Kata tidak, benar banget. Tidak menyapu. Karena di sini dan ya, teman-teman ya, kita ubah dia jadi atau. Atau, tambahin negasi lagi, tidak mengepel. Kak, izin bertanya, Kak. Boleh. Berarti setiap negasi itu yang dan berubah menjadi atau ya? Betul, betul banget. Dan berubah jadi atau berubah jadi dan. Benar banget. Oke, terima kasih, Kak. Kalau maka berubahnya jadi apa? Maka berubahnya jadi dan juga gitu. Oke, sampai sini rumus negasi yang pertama aman. Sebelum Kak, kita mau masuk tanya, ke rumus, boleh. semisal di soal itu kan, ini soalnya ya Kak, soalnya Mm-mm. itu dapatnya negasi P atau negasi Q. Nah, itu Negasi nanti P jawabannya, atau negasi Q. ya. Mm. Jadi nanti jawabannya itu, P Ini mau kamu dan Q. negasiin. Kayak gini bener nggak? Kayak gini. Enggak. Gimana? Udah gitu aja Kak, semisal Kak. Nanti Maksudnya berarti gimana? jawabannya, kan semisal di Misalnya soal ini. itu, ya, itu. Mm. Nanti jawabannya jadi P dan Q gitu, bukan Kak? Iya, jawabannya jadi ini. Kalau misalnya dibalikan. Iya, benar. Ya. Oke, Pokoknya makasih Kak. kalau negasi itu kan dia kebalikan ya, teman-teman. Kebalikan. Kalau misalnya yang ada di soal, itu kalian disuruh negasiin dari negasi P atau negasi Q. Nah, tinggal dibalik aja berarti ya. Q dikali negasi P, berarti si Q-nya ini hilang, teman-teman. Terus ataunya berubah jadi dan negasi Q, kalau misalnya kita kaliin sama Q, jadinya Q doang. Jadi itu kebalikan tuh bisa juga ya, kalau misalnya dijadiin ke soal gitu. Oke Kak, makasih. Iya, sama-sama. Kalau nanti pilgannya P sama Q-nya kebalik, gimana Kak posisinya? Sebenarnya nggak bisa kebalik ya, teman-teman ya. Karena harus saklek nih, kayak gini. Kecuali nanti kayak ekuivalensi, itu nanti beda lagi, gitu. Ini pokoknya harus sama nih, kayak gini. Jadi yang P beneran harus P-nya tuh ada di depannya, gitu. Dan Q juga harus Q-nya tuh yang ada di belakang. Kalau negasi pokoknya harus benar-benar saklek ya teman-teman sama si rumus yang ini gitu.
Sampai sini aman terkait rumus negasi yang pertama sebelum kita masuk ke rumus negasi yang kedua. Aman. Oke, aman ya. Nah, tadi rumus negasi yang kedua sebenarnya kebalikan aja ya dari yang pertama. Kalau misalnya di soal kita dapatnya P atau Q, terus mau kita negasikan, berarti nanti jawabannya apa? Negasi P dan negasi dari si Q. Sama nih ya, misalnya soalnya sama aja biar gak bingung gitu ya. Jika saya menyapu atau mengepel. Sama teman-teman analisis dulu, jika saya menyapu itu apanya? Itu P-nya ya kan? Terus di sini ada atau. Atau berarti naik ke atas kayak gini. Mengepel. Mengepel itu apanya? Mengepel itu Q-nya. Nah, jadi kita dapat di sini negasi dari jika P atau Q. Hasilnya apa? Hasilnya ini ya. Negasi P dan negasi Q. Berarti kalau misalnya kita mau kalimatin, tinggal tambahin kata tidak aja ya kan? Jika saya tidak menyapu, ataunya kita ubah jadi apa? Jadi dan. Dan tidak mengepel. Mengepel, gitu. Sama ada satu lagi, rumus ponens ini yang agak beda. Rumus negasi yang agak beda. Itu kalau misalnya teman-teman dapat jika maka nih. Jika maka, itu mau kita negasikan. Jawabannya apa? Jawabannya adalah P dan negasi Q. Nah, ini yang agak rumit gitu ya kalau misalnya kita mau ngafalin ya kan. Ini emang agak beda hasilnya dia. P dan negasi Q. Nah, contoh soalnya gimana? Misalnya ada soal jika saya menyapu rumah, pakai soal yang tadi aja kali ya. Menyapu rumah, maka ibu akan senang. Ibu akan senang. Nah, di sini kita lihat dulu jika saya menyapu rumah, itu apanya? Itu P-nya ya kan? Jika P, maka Q. Ini Q-nya. Q-nya. Jadi kita dapat ya kan? P maka Q mau kita negasikan. Hasilnya adalah P dan negasi Q. P-nya apa? P-nya ini. Jika saya menyapu rumah, kita tulis ulang. Jika saya menyapu rumah. Terus berdasarkan rumus diganti dan si makanya. Dan, nah, si Q-nya ini teman-teman, kita negasikan dia. Nih, kita negasikan. Jadinya tinggal kita tambahin aja. Ibu, si ibu ini tidak akan senang. Gitu. Tidak akan senang. Jadi ada 3 ya rumusnya. Kita jadiin dulu bentar. Tapi kalau yang nomor 3 itu dilogikain kayak gimana ya, Kak? Oke, nomor 3. Nah, sebenarnya dia ini kan dan nih, teman-teman ya. Nah, dan ini, itu sebenarnya kebalikan gitu. Nah, kalau misalnya negasi ya, teman-teman ya, dari jika maka, itu kan di sini ganti, ingat, maka kita ganti sama dan. Nah, nanti si Q-nya ini, teman-teman, itu dia baru ditambahin. Tapi teman-teman harus ingat ya, negasi itu nggak sama kayak ekuivalensi. Ekuivalensi. Jadi arti yang di sini teman-teman itu belum tentu sama kayak yang di bawah sini gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman logikain ini nggak akan nyambung ya kan sebenarnya kan. Karena ini negasi gitu. Jadi kalau misalnya negasi dari jika maka yang berubah itu di sininya aja. Tapi Q-nya itu dia nggak akan sama. Iya, makanya nggak bisa semuanya pakai logika, teman-teman. Gitu. Iya, makanya kalau pakai logika salah kan? Karena ya berdasarkan rumusnya kayak gini, gitu. Jadi nggak semua bisa pakai logika. Kalau misalnya ponens, tolens, itu memang masih bisa ya pakai logika gitu.
Tapi kalau udah masuk ke negasi dan ekuivalensi, itu teman-teman mau pakai logika, itu akan sulit banget gitu. Jadi emang mau gak mau kita harus tahu nih rumusnya tuh kayak gimana. Kak, berarti Iya. ingkaran itu sama aja. Maksudnya nagasi itu sama aja kayak ingkaran gitu ya, kayak lawan kata gitu. Sama, betul. Ini ada yang bikin soal nih di kolom chat. Kita coba analisis ya soalnya dia nih. Apabila guru tidak hadir, maka semua murid bersukaria. Nah, kita coba analisis dulu ya. Ini gimana? Apabila guru tidak hadir, itu apanya? Itu P-nya, teman-teman. Maka, itu dia tanda kayak gininya ya kan? Semua murid bersukaria, itu adalah apanya? Q-nya. Kita dapat persamaan jika P maka Q. Nah, di sini mau kita negasikan, teman-teman. Jadinya apa tadi? Kalau berdasarkan rumus ketiga. Jadinya kan P dan... benar. Negasi Q, ya kan? Jadinya kayak gini. Nah, tinggal kita bentuk jadi kalimat, teman-teman. P-nya apa? P-nya sama nih. Apabila atau jika itu sama aja ya. Apabila guru tidak hadir, kita coba tulis dulu. Apabila guru tidak hadir, nah di sini jadi apa sih makanya? Jadi dan ya kan? Jadi dan negasi Q. Q-nya apa? Q-nya semua murid bersukaria. Berarti di sini kita tambahin kata tidak aja ya kan? Dan tidak semua murid bersukaria gitu. Tinggal tambahin kata tidaknya aja. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, kenapa ini ada kata tidak, tapi di sini nggak negasi, gitu. Karena negasi itu bukan hanya kata tidak ya, teman-teman. Tapi balik lagi, dia itu adalah kebalikan. Jadi, apa yang ada di soal, itu dia pokoknya jadinya P, gitu ya. Bukan negasi dari si P-nya, gitu. Ngikut rumus tuh lebih bener lah, gitu, guys, sebenarnya. Sama. Benar, beda nama aja, negasi dan ingkaran. Apa nih? Kalau misalnya bisa gak nih diganti sebagian? Nah, sebagian itu nggak bisa ya teman-teman ya. Karena sebagian dan tidak itu beda arti gitu. Nah, ini juga ada nih nanti di soal-soal PU. Itu biasanya tuh miss-nya di sebagian, semua, tidak semua. Itu beda-beda gitu teman-teman. Jadi nggak bisa kita ganti gitu. Semua murid? Bisa juga. Sebenarnya bebas ya, mau ditaruh tidaknya tuh di mana, asal ada tambahan kata tidak aja di bagian sikinya, gitu. Iya, tidak semua, sebagian ada, itu benar banget, gitu. Nanti ya, ingkaran dan lain-lainnya sebagian tuh ada di latihan soal sebenarnya. Itu akan lebih gampang kalau misalnya kita bahas latihan soalnya, tapi itu minggu depan aja. Oke, sampai sini negasi aman. Tenang aja nih ada latihan soalnya kok di belakang situ. Nanti kalian coba tentuin sendiri. Itu kira-kira pakai rumus yang mana? Oke, aman ya. Kita akan masuk ke rumus terakhir sebelum kita latihan soal. Itu ada ekuivalensi. Nah, ini ekuivalensi tadi paling membingungkan memang ya. Mana tadi? Nah, ekuivalensi. Nah, ekuivalensi itu jika P maka Q, itu artinya sama ya teman-teman ya, maknanya sama. Maknanya sama, cuman beda bentuk aja gitu. Nah, ini sama kayak apa? Sama kayak negasi P atau Q sama negasi Q, maka negasi P. Nah, sebenarnya rumusnya kayak gini doang nih. Cuman coba ya kita latihan soal. Misalnya teman-teman dapat soal
jika saya menyapu rumah, yang sama aja ya, biar gak bingung aku mikirnya. Menyapu rumah, maka ibu akan senang. Senang. Nah, coba kita lihat ya teman-teman. Di sini kan jika, jadi kecil, jika saya menyapu rumah itu apanya? Itu dia P-nya ya kan? Sedangkan maka ibu akan senang, itu adalah si Ki-nya. Jadi kita dapat nih, P maka Ki. Nah, dari P maka Ki ini teman-teman, mau kita ekuivalensiin. Nah, ekuivalensinya kan bisa 2 ya teman-teman ya. Misalnya kita pakai rumus yang pertama dulu, negasi P atau Ki. Nah, coba teman-teman bikin nih, dari kalimat ini, itu diubah nih jadi bentuk yang kayak gini. Kira-kira nanti hasilnya itu apa? Kalau udah tahu, kira-kira hasilnya tuh jadinya kayak gimana, boleh tulis di kolom chat. Oke, di sini jika saya tidak menyapu rumah dan ibu akan senang. Oke, dan Saya atau tidak. nih. Oke. Oke, ada banyak nih yang jawab. Terserah ya guys, mau DM, mau everyone, terserah. Gak apa-apa, karena sama-sama belajar. Oke, ini sama semua nih ya jawabannya ya. Kita coba lihat aja teman-teman. Di sini kan negasi P ya. Berarti P-nya tuh kan jika saya menyapu rumah. Karena di sini negasi, tinggal kita tambahin kata apa? Kata tidak aja. Makanya di sini kita tulisnya, jika saya tidak menyapu rumah, terus di sini ada kata atau. Nah, Ki-nya berarti nggak usah kita ubah-ubah. Ibu akan senang. Kan senang. Gitu. Itu yang rumus pertama. Kalau rumus yang kedua apa? Rumus yang kedua tadi negasi Ki, maka negasi P. Nah, itu bentuknya gimana tuh? Ntar aku kecilin dulu, gak muat nih ya. Nah, kira-kira kalau pakai rumus yang kedua, itu jadinya bentuknya kayak gimana? Oke, di sini udah ada beberapa teman-teman yang udah jawab. Ada lagi yang mau coba kira-kira kalau pakai rumus yang kedua itu jawabannya apa? Oke, di sini sama semua ya. Jika ibu tidak senang, maka saya tidak menyapu rumah. Apakah benar? Kita coba cek ya teman-teman ya. Di sini negasi Ki. Ki-nya yang mana? Ki-nya tuh yang belakang. Ibu akan senang. Makanya kita ubah si jikanya ini jadi di belakang. Nah, jika atau apabila itu sama aja ya teman-teman ya. Karena di sini negasi, kita tambahin kata tidak, ya kan? Jika ibu tidak akan senang, maka P-nya apa? P-nya jika saya menyapu rumah. Berarti tinggal kita tambahin aja kata tidaknya. Jika. Maka saya tidak menyapu rumah. Gitu. Jadi jawaban teman-teman semua di kolom chat itu benar-benar semua gitu. Sampai sini aman. Sebelum kita latihan soalnya ini masih yang simple-simple dulu ya. Nanti baru tuh yang susah kayak soal tadi lah ya gitu. Oke, aman ya. Kak Dela, Nah, jadi Aman, ya. Kak. Oke, aman ya. Jadi di soalnya Kak. nanti mau nanya atau apa? Iya, mau nanya. Oh, mau nanya. Itu apa namanya? Kalau misalkan yang tadi pertanyaan pertama tuh kan negasi. Kalau nggak ditemuin jawabannya kan langsung ke ekuivalensi kan. Nah, itu pas di ekuivalensinya tuh kita bisa milih antara cara yang pertama sama atau yang kedua, atau itu emang caranya harus digabungin ya? Oke, sebenarnya tahu dia nih pakai ekuivalensi yang pertama atau kedua, kamu tinggal lihat dia ini lebih mirip yang mana gitu. Kalau tadi yang soal nomor 2 latihan soal tadi, karena dia ini sama-sama atau, makanya kita cocokinnya pakai yang pertama gitu. Kalau nanti kamu ketemu soal dia ini lebih miripnya sama rumus yang kedua,
itu nggak apa-apa, kamu cocokinnya pakai rumus yang kedua. Jadi dicocokinnya itu kalau kamu lihat kira-kira jawabannya ini lebih mirip yang mana sih, rumus pertama atau rumus kedua gitu. Jadi nggak Berarti ada sebenarnya nggak ada rumus saklek gitu. tergantung optionnya gitu ya, Kak? Benar, tergantung optionnya. Sama tergantung ini sih, negasinya tuh hasilnya apa. Kalau misal kamu lihat nih di sini, tadi kan pakai rumus yang ini ya kan? Ini kalau misal kamu lihat ke rumus ekuivalensi, dia lebih mirip ke yang pertama kan? Karena sampai sini aja itu udah sama persis gitu. Jadinya makanya kita pakainya yang pertama gitu. Tapi kalau negasi yang lain, nggak ada sih. Berarti nggak perlu digabungin gitu? Nggak perlu digabungin. Soalnya tadi pas di soal keberapa ya, yang terakhir tadi dibahas tuh, kan aku nemu jawaban yang itu pakai cara pertama. Cuman tadi jawabannya pakai yang ini digabungin, jadi aku agak bingung. Enggak digabungin kok. Itu sebenarnya gocekan aja sih teman-teman. Karena di semua soal tuh biasanya cuma pakai yang ini, yang pertama, dan dikaitinnya sama ekuivalensi rumus yang pertama gitu. Oke Kak, makasih. Oke, kita coba latihan soal ya teman-teman ya. Teman-teman tebak sendiri aja kira-kira ini pakai rumus yang mana gitu ya. Soal pertama nih, ini premis 1. Ini premis 1. Ini premis 2. Nah, kira-kira kesimpulannya tuh apa? Ini nggak tahu ya pakai rumus yang mana, jadi teman-teman tebak sendiri kira-kira dia ini pakai rumus yang mana. Tollens, Kak. Oke, rumus Tollens. Terus jawabannya apa nih kalau misalnya pakai rumus Tollens? Jawabannya tidak memenuhi Nilai syarat. Toshi tidak memenuhi syarat. Oke, apakah benar? Kita coba lihat ya teman-teman ya. Betul banget, ini sebenarnya pakai rumus Tollens. Mulai dari premis 1-nya, itu kan kita dapetin jika P maka Q ya kan teman-teman ya. Tahu dari mana ini ya? Ini si P-nya, ini si Q-nya nih. Toshi diterima di SMA Negeri 4. Itu dia Q-nya. Terus di premis keduanya, Toshi tidak diterima di SMA Negeri 4. Nih, ada kata tidaknya. Makanya di sini sebenarnya adalah apa? Negasi dari Q. Negasi dari Q. Berarti kesimpulannya apa? Kalau berdasarkan rumus Tollens, kesimpulannya adalah negasi dari P. Atau kalau misalnya kita kalimatin, jadinya nilai UAN Toshi tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat gitu. Jadi tepat banget jawaban teman-teman semua. Sampai sini aman nggak terkait soal nomor 1 dulu? Aman ya? Aman, Kak. Oke, aman. Kita coba lanjut ke soal nomor 2. Ini premis 1. Ini premis 2. Nah, kira-kira jawabannya apa dan dia pakai rumus yang mana? Ini pakai rumus yang namanya Ponens, Kak. Rumusnya premis 1 P maka Q, terus premis kedua berarti P kan. Nah, kesimpulannya Q. Berarti jawabannya kalau dikalimatkan, berarti Ines tidak masuk sekolah, Kak. Oh, betul sekali jawabannya ya. Betul sekali. Dia pakai rumus yang Ponens. Ini jika Rani sakit, itu tadi dia apanya? P-nya ya kan? Ines tidak masuk sekolah, itu dia adalah Q-nya. Terus di premis keduanya, kita dapat P. Nah, berarti premis 1 itu jika P maka Q. Premis keduanya itu adalah si P-nya. Nah, kalau misalnya berdasarkan rumus Ponens tadi, kesimpulannya adalah apanya? Q-nya. Betul banget. Kalau misalnya teman-teman jadi kalimatin, berarti Ines tidak masuk sekolah. Sekolah. Tepat banget jawaban teman-teman semua. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu tentang soal nomor 2 ini? Enggak ya? Oke, aman ya? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget.
Apa? Kenapa tadi? Aman atau ada yang mau tanya? Aman. Oke, aman ya. Nah, soal selanjutnya nomor 3. Premis 1, premis 2. Kira-kira jawabannya yang mana? Ini kembali ke Nggak ada. Tolens sih, Kak. Nggak ada, Kak. Nggak ada apa, nggak ada kesimpulan. Pakai apa Nggak ada tadi? Rumus apa ini? kesimpulan. Pakai Tolens. Pakai Tolens. Tolens. Oke, kita coba lihat ya teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana? Di sini ada jika tanggal merah, itu dia apanya? P-nya. Terus maka sekolah tidak masuk, itu apanya? Itu Q-nya. Nah, di sini hari ini sekolah tidak masuk. Nah, berarti ini apanya? Ini Q-nya, ya kan? Ini pakai rumus apa? Pakai rumus ponens. Nah, premis satunya itu dia jika P maka Q. Premis keduanya itu dia adalah Q. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya benar ya. Tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Karena yang bisa disimpulkan adalah kalau misalnya premis keduanya itu adalah si P-nya gitu. Sampai sini aman terkait soal nomor 3 ini. Aman ya? Sejauh ini Aman, Kak. jawabannya belum ada yang salah. Oke. Kita masuk ke soal nomor 4. Ini premis 1. Ini premis 2. Kesimpulannya kira-kira apa nih? Oke, Kak. Ini pakai rumus silogisme ya. Terus jawabannya apa? Untuk premis berarti kan premis pertama P maka Q. Premis kedua Q maka R. Untuk kesimpulannya berarti P maka R kan. Nah, ini kalau dirumuskan berarti jika Budi rajin belajar, maka orang tua senang. Betul, betul sekali teman-teman jawabannya. Kita coba tulis ulang ya. Jika Budi rajin belajar, itu apanya? P-nya. Maka lulus UN, itu adalah apanya? Q-nya. Nah, di sini, jika lulus UN. Ini kan sama ya teman-teman? Ya kan, sama kan? Makanya di sini Q-nya lagi. Nah, belakangnya apa? Orang tua senang. Itu adalah si R-nya gitu. Jadi benar banget dia ini pakai silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R. Kita ingat ambil awal dan akhirnya. P maka R. Berarti jawabannya apa? Jawabannya adalah jika Budi rajin belajar, maka orang tua senang. Orang tua senang. Gitu. Sampai sini aman? Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Aman, Kak. Oke, aman ya. Nah, soal selanjutnya di sini. Premis 1, ini premis 2. Kira-kira kesimpulannya apa? Kenapa nggak ada? Dia pakai rumus apa, teman-teman, yang ini? Pakai Tolens. Oke, pakai Tolens. Kenapa pakai Tolens? Kenapa pakai Tolens? Karena itu premis keduanya kan bisa disimpulkan, itu ada PK. Kalau pakai Tolens berarti nanti kesimpulannya Q. Tapi ini nggak ada. Maksudnya nggak bisa sih, Kak, buat disimpulkan. Oke, betul. Karena premis keduanya di sini dia negasi. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu ya, teman-teman ya. Premis satunya, jika adik sudah berangkat ke sekolah, itu dia P-nya ya kan. Ibu berangkat ke kantor, itu apanya? Itu Q-nya. Terus teman-teman lihat di premis keduanya, adik tidak berangkat ke kantor. Berangkat ke sekolah. Di sini kan sebenarnya P ya, teman-teman ya. Cuman ditambahin kata tidak di sini, negasi dari P. Nah, kalau misalnya kita tulisin, ini benar banget ya. Karena tadi premis keduanya itu pakai negasi, jadi dia pakainya Tolens. Nah, jika P maka Q, premis keduanya apa? Negasi P. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak dapat disimpulkan. Tidak dapat disimpulkan. Gitu. Betul sekali.
Pokoknya ingat aja ya, kalau misalnya premis keduanya itu ada negasi, teman-teman, berarti dia itu rumusnya Tollens. Tapi kalau misalnya premis keduanya itu nggak ada negasi, bersih lah ya gitu ya, itu dia masuknya ke ponens gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke soal benerannya, yang kayak tadi soal cerita, cuman masih gampang, tenang aja. Aman, Kak. Oke, aman ya. Nah, ada jawabannya. Sabar. Aku hapus dulu. Sebentar, masih ada jawabannya. Bentar, kita hapus dulu. Sebentar. Bentar ya. Bentar, guys. Oke, aku share screen. Bentar. Oke, share screen lagi. Bentar. Nah, udah muncul belum? Bentar ya, si gelap. Nah, udah muncul ya soalnya. Kita masuk ke soal kali ini. Coba teman-teman lihat dulu opsinya tuh apa. Nanti tinggal teman-teman cari di teks dan kira-kira dia ini pakai rumus yang mana. Baca juga soalnya ya. Coba diperhatiin baik-baik. Sama seperti tadi ya, kalau udah ketemu jawabannya boleh tulis di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, udah ada beberapa yang jawab. Sejauh ini ada 2 jawaban, tapi mayoritas benar jawabannya. Oke. Oke. Ini oke, udah baik banget yang kirim jawabannya. Oke. Jawabannya sejauh ini sama semua, cuma tadi ada beberapa yang beda, tapi mayoritas udah benar jawabannya ya. Kita coba lihat ya, teman-teman, kira-kira jawabannya tuh yang mana. Di sini, teman-teman baca dulu teksnya, terus kita harus temuin kira-kira di paragraf ini adanya tuh di kalimat yang mana. Nah, kalau misalnya kita udah cek, ada itu di kalimat ini kan, adanya gangguan oromotorik yang dialami oleh anak, menyebabkan anak mengalami masalah dengan otot-otot dan syaraf, sehingga menyebabkan kesulitan mengunyah. Nah, tahap satunya kita pakai apa? Pakai silogisme dulu. Silogisme. Nah, kita coba analisis dulu ya, si silogismenya nih. Silogismenya berarti kan adanya gangguan oromotorik, itu dia P-nya. Nih, yang ini teman-teman, nggak perlu dilanjutin, karena dia kata keterangan aja, gitu. Yang dialami oleh anak, nah, menyebabkan anak mengalami masalah dengan otot-otot dan syaraf. Ini apanya? Ini Q-nya. Terus di sini ada sehingga kata hubung lagi, menyebabkan kesulitan mengunyah. Ini adalah si R-nya, gitu. Nah, jadi silogismenya jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah jika P maka R. Jadi kita pakai kalimat yang ada di belakangnya aja nih. Adanya gangguan oromotorik itu menyebabkan kesulitan mengunyah gitu. Itu yang pertama, kita pakai silogisme dulu. Terus kita baca soalnya nih. Ternyata di soalnya itu ada premis yang baru nih. Jadi kan kita harus sugesti ya. Wah, kira-kira dia nih pakainya Pollens atau Tollens nih. Nah, tinggal kita tulis aja. Premis satunya
itu jika P maka Q, ya kan teman-teman? Premis keduanya apa? Premis duanya itu adalah anak tidak kesulitan mengunyah. Nah, di sini kan menyebabkan kesulitan mengunyah. Kok di soalnya ditambahin kata tidak? Berarti di sini negasi apa, teman-teman? Negasi dari si R. Ini R ya, teman-teman ya. Ini R. Nah, negasi dari R. Berarti kalau misalnya premis keduanya negasi, kita pakai rumus apa? Pakai rumus Tollens. Iya, Tollens. Nah, terus kesimpulannya apa berarti? Kesimpulannya itu adalah si negasi P. Negasi P-nya apa? Tinggal kita lihat aja. P-nya tuh adanya gangguan oromotorik. Jadi tinggal kita tambahin apa? Kata tidak aja. Makanya jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ini sebenarnya soalnya sama ya. Mirip lah sama soal latihan tadi yang nomor 1 ya kan. Tapi kalau misalnya udah paham gitu ya sama rumusnya, pasti jawabannya lebih gampang dan jujur tadi tuh banyak banget yang benar. Kayak hampir semuanya tuh benar gitu. Oke, aman ya sampai sini ya. Gampang kan? Ya, gampang kan? Nah, coba kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, sama kayak tadi, coba dijawab kira-kira jawabannya yang mana. Ayo. Ya, amin. Semangat ya, guys. Harus semangat. Nah, ini agak susah nih. Ini tadi kita udah bahas sebenarnya. Ini ada jawabannya. Iya, ini yang udah disilang, benar. Ini kalian caranya adalah negasiin dulu. Nanti kalian cek nih, pakai negasi ada gak jawabannya? Kalau nggak ada, baru pakai ekuivalensi. Coba dicoba-coba dulu. Kira-kira jawabannya yang bertanya, mana? negasi itu apa, Kak? Negasi itu ingkaran. Nih, kalau misalnya tadi pakainya yang ini. Nih, yang ini. Nah, 3 ini, rumus ini. Tinggal kamu sesuaiin aja. Kira-kira di soalnya itu pakainya yang mana? 1, 2, atau 3. Gitu. Kita balik lagi ya ke soal. Oke, Kak. Oke. Oke, pelan-pelan aja. Oke, ini udah ada yang jawab. Benar jawabannya. Pelan-pelan aja, teman. Coba dilihat-lihat dulu. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Oke, ini ada beberapa yang jawab dan benar. Ada lagi yang mau coba jawab? Oke, kita tunggu sampai 11.52 deh. Tuh, pakai ekuivalen. Ya, sabar. 1 menit lagi ya, teman-teman. Kita tungguin. Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, ini udah beneran baik yang benar, guys, jawabannya. Ayo. Kira-kira jawabannya yang mana? Betul. Oke, sabar ya. 11.52. Kita coba lihat kira-kira jawabannya yang mana. Oke, ini udah banyak juga nih yang bisa analisis kenapa dia pilih jawaban yang itu. Tuh bagus banget ya, teman-teman. Oke, masih ada yang bingung juga, nggak apa-apa. Oke, kita coba lihat ya, teman-teman ya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, teman-teman baca dulu nih di opsinya, itu apa yang sering diulang-ulang. Nah, nanti baru kita masukin ke dalam paragrafnya gitu.
Nah, kalau misalnya kita lihat, teman-teman, adanya tuh di kalimat ini kan, dalam kasus COVID-19, penyebaran virus dapat mengganggu fungsi jantung dan bisa merusak otot-otot jantung. Nah, di soal kali ini, kita tuh disuruhnya negasi. Nah, teman-teman lihat dulu di sini. Dari kalimat ini, kata hubungnya apa? Kata hubungnya adalah dan. Nah, kata hubungnya adalah si dan ini. Berarti kalau misalnya kita tulisin, kan kita dapat P dan Q. Ya kan? Bener kan? P dan Q, terus kita disuruh negasikan. Berarti hasilnya apa? Hasilnya adalah negasi P atau negasi Q. Nah, kita coba lihat nih teman-teman, ada gak kira-kira jawabannya? Di sini kan atau ya. Berarti selain atau kita coret. Ini A atau. B ini dan ya sebenarnya. Jadi ini kita coret. C itu atau. D itu maka. Ini udah ada jawabannya ya di sini ya? Ya maaf ya. Ternyata udah ada jawabannya dari nggak kehapus tadi. Nah, terus yang ini maka. Jadi kita coret juga. Jadi berdasarkan rumus negasi teman-teman, itu jawabannya antara yang A sama yang C. Tinggal kita sesuaiin dulu kira-kira jawabannya yang mana. Nah, di sini adalah negasi P. Nah, P-nya tuh apa? P-nya itu adalah penyebaran virus dapat mengganggu fungsi jantung. Kalau misalnya kita negasikan, tinggal kita tambahin kata apa? Kata tidak. Yang A ini benar nih, ada kata tidaknya. Terus yang C, itu dia salah nih, nggak ada kata tidaknya. Tapi teman-teman harus cek dulu, belakangnya itu benar juga apa enggak, gitu. Jangan langsung buru-buru, oh bener nih karena depannya benar gitu. Nah, belakangnya itu adalah negasi Q. Q-nya apa? Q-nya tuh bisa merusak otot-otot jantung. Berarti kalau misalnya negasi, tinggal kita tambahin kata tidak. Berarti di sini tidak bisa merusak otot-otot jantung. Tapi yang A ini bisa, teman-teman. Kurang kata tidaknya. Makanya dia ini salah. Gitu. Jadi nggak ada nih jawaban kalau misalnya kita cuma pakai rumus negasi. Nah, karena nggak ada, kita pakai rumus ekuivalensi. Kita masukin dia ke rumus ekuivalensi. Tadi ekuivalensi rumusnya ada 2 ya kan? Jika P maka Q, itu ekuivalensi sama negasi P atau Q sama negasi negasi Q, maka negasi P. Nah, jawaban yang kita punya dari negasi, ini kan ini ya teman-teman ya. Negasi P atau negasi Q. Nah, kalau dari rumus ekuivalensi, dia ini paling mirip sama rumus yang mana? Sama rumus yang pertama ini. Makanya kita bandingin aja kedua rumus ini, gitu. P maka Q, ekuivalensi sama negasi P atau Q. Tapi dari negasi yang kita punya, itu kita punyanya negasi P atau negasi Q. Nah, teman-teman lihat di sini. Yang depan ini sama persis nih mereka, ya kan? Makanya depan sininya juga pasti sama. Bisa langsung kita tulis P maka. Nah, tapi di bagian belakangnya ini beda. Yang satu cuman Q doang, tapi yang satu ada negasi Q-nya, gitu. Nah, benar banget. Kalau Q itu jadinya Q, berarti kalau negasi Q, berarti jadinya apa di sini? Negasi Q juga, gitu. Nah, inilah yang jadi jawabannya. Tinggal kita cari aja, teman-teman, di jawabannya kira-kira ada gak nih? Ini kita hapus dulu ya. Berarti karena di sini pakainya jika maka, berarti selain jika maka, itu kita coret. Berarti di sini A udah pasti salah, yang C juga udah pasti salah. Tinggal kita cek aja teman-teman di sini. P. P itu apa? P itu adalah penyebaran virus dapat mengganggu fungsi jantung. Nah, kita coba cek yang B. Nah, di sini ada kata tidaknya. Nah, kata tidaknya. Terus yang D itu dia nggak ada kata tidak. Dan yang E itu dia nggak ada kata tidaknya juga. Nah, kalau berdasarkan jawaban ini, kan P doang ya, teman-teman ya. Berarti yang B ini dia salah. Gitu. Jadi jawaban kita antara yang D, kalau enggak yang E. Tinggal kita cek aja belakangnya. Belakangnya itu adalah negasi Q. Q-nya apa?
Ki-nya tuh bisa merusak otot-otot jantung. Jadi kalau ditambah negasi, tinggal tambahin tidak. Yang D ada tidaknya nggak? Oh, yang D nggak ada kata tidaknya nih. Karena langsung bisa. Sedangkan yang E itu ada kata tidaknya. Makanya jawabannya adalah yang E. Gitu. Tadi ada banyak yang benar. Sampai sini ada yang masih bingung. Kenapa jawabannya yang E? Tapi kalau misalnya ketemu negasi ya teman-teman, jangan langsung dimasukin ekuivalensi gitu ya. Karena bisa jadi dari rumus negasi aja tuh kita udah ada jawabannya. Jadi dicek dulu gitu. Aman ya? Sebenarnya kalau misalnya kalian tuh sering latihan soal, nanti lama-kelamaan kalian akan hafal sendiri gitu. Jadi emang PU tuh kuncinya latihan soal, teman-teman. Kalau nggak latihan soal, nggak akan terbiasa gitu. Kalau misalnya teman-teman mau ngafalin rumusnya, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalau misalnya nggak diiringin latihan soal, bakalan lupa gitu ya. Karena rumusnya tadi banyak gitu. Benar, harus soal setiap hari. Kak Dila, Kak mau tanya, kalau semisal misal hasil dari negasi itu P dan negasi P dan negasi Q, itu tetap bakal ekuivalensi sama yang rumus pertama gitu, Kak? Ini kalau misalnya, ini hasil negasinya kah? Atau dari soalnya? Iya, itu hasil negasinya. Kalau misal nggak ketemu, terus kita kan ke ekuivalensi, itu tetap bakal lebih dekat ke yang rumus ekuivalensi pertama atau pakainya ke ekuivalensi kedua, Kak? Ini lebih dekat ke ekuivalensi yang pertama. Kenapa? Karena di sini tuh udah beda nih, jika makanya. Kalau kamu mau pakai rumus yang kedua ini akan lebih susah sebenarnya. Kenapa? Karena yang pertama, tandanya tuh udah beda. Nih ya, ini Ki di depan, ini Ki-nya di belakang. Teman-teman perlu ingat ya, kalau misalnya Ki-nya ini teman-teman ubah di belakang, itu maknanya beda. Jadi benar-benar harus sama gitu. Jadi ini sebenarnya lebih dekat ke yang pertama. Tinggal teman-teman ubah aja. Kalau misalnya kita mau ubah, hasilnya kayak gimana? Coba ya. Di sini. Rumusnya kan tadi, kalau berdasarkan soal, itu P maka Q ekuivalensi sama negasi P atau Q. Tapi misalnya kita punyanya negasi P atau negasi Q. Kayak gini kan. Nah, tinggal kita lihat aja. Yang sama yang mana? Yang sama tuh ini. Nah, yang sama tuh ini. Kita pakaiin negasi P. Jadinya P. Negasi P. Nah, di sini kan adanya dan ya, teman-teman ya. Nah, ingat teman-teman, sebenarnya kalau dan ini, kita balik nih ke rumus ekuivalensi dan negasi. Nah, teman-teman lihat di sini, kalau misalnya dan, ya, bukan yang ini. Dan yang ini, teman-teman, itu sebenarnya mirip nih sama negasi, gitu. Jadi sebenarnya dia ini akan sama aja, sama-sama ditulisnya itu negasi. Maka, gitu. Nah, nanti hasil akhirnya, teman-teman, ini juga sama, gitu. Nah, sebenarnya antara rumus yang pertama dan rumus yang kedua, itu hasil akhirnya itu akan sama, gitu. Tapi ya teman-teman perlu perhatiin ya, lebih sering keluar yang mana? Yang ini, gitu. Di sini, itu belum pernah ada soal yang keluarin. Cuman kayak kita harus pintar-pintar aja nih, teman-teman, untuk ngolahnya gitu ya supaya benar gitu. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, soalnya habis. Sebenarnya gampang kan teman-teman? Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian masih ngangong sekarang itu nggak apa-apa, karena nih aku punya banyak latihan soal yang akan kita kerjakan minggu-minggu depannya. Nih, aku udah ada 4 dan akan bertambah lagi ya sepertinya ya. Nih, ini ada banyak lah guys, tenang aja. Tuh, banyak lah soalnya lah yang akan kita kerjain minggu-minggu depannya gitu ya. Jadi harus latihan soal intinya ya. By the way, mungkin, ya boleh? Kalau dan itu kan setara dengan jika kan ya Kak tadi? Iya, dengan maka. Iya, dengan maka. Terus kalau atau apa gimana ketentuannya kalau di atau berarti? Kalau atau tuh sebenarnya kurang lebih sama ya teman-teman, sama maka gitu. Kenapa? Karena sebenarnya maka ini
itu sebenarnya bukan setara sih, tapi dia lebih ke mirip aja gitu. Kalau misalnya atau itu teman-teman pakai rumus yang ini. Nah, tapi kalau misalnya dia hasilnya adalah dan, teman-teman nyambunginnya ke rumus yang ini gitu. Karena di sini kan ada makanya juga gitu ya. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Nah, sebenarnya dulu tuh aku juga struggle sama kayak kalian belajar ya. Tapi percaya deh, kalau bisa latihan soal terus-terusan, itu pasti bakalan ngerti. Nah, minggu depan kita kan bakalan bahas ini ya, teman-teman ya. Nanti di drive-nya, itu sekalian aku masukin catatan yang ini, aku masukin juga soal yang ini. Jadi nanti teman-teman coba kerjain dulu, biar minggu depan kita tinggal bahas aja gitu. Nanti kan lebih, itu ya, lebih enak ya, bisa teman-teman tanyain apa yang masih belum dimengerti gitu. Enggak, kalau ini sebenarnya nggak wajib. Kalau misalnya teman-teman nggak mau kerjain juga nggak apa-apa gitu sebenarnya. Kalau mau dikerjain bagus, kalau nggak mau dikerjain nggak apa-apa. Karena minggu depan bakalan aku kasih waktu juga kok teman-teman untuk ngejawab. Tapi ini nggak wajib ya, not pressure ya teman-teman ya untuk ngerjain ini wajib itu enggak gitu. Link drive-nya aku share di kolom chat maukah? Bentar ya. Tapi nanti aku share lagi ya di grup itu. Minggu depan libur emangnya guys? Aku nggak tahu sih jujur. Hari Sabtunya libur ya? Oh libur. Oh libur, ya agak jauh ya kita bertemunya ya. Bakal minggu depan lagi ya. Agaknya agak lama ya. Oke, nih bentar. Aku share di sini. Nanti teman-teman tolong ya yang masuk grup WA kirimin ke teman-temannya yang ada di grup Tele. Bentar ya. Tapi ini belum aku upload ya teman-teman ya. Nanti habis ini baru aku upload. Itu adanya yang geo. Tuh kalau kalian yang saintek ya udah diabaikan aja ya yang geonya. Pokoknya kalau kelas bareng aku, kalian cek aja di drive ini ya. Semuanya aku combine jadi satu. Tapi kalau misalnya kelas PU sama Kak Iben, minta ke Kak Iben ya guys, karena aku nggak megang. Iya, betul, betul. Pokoknya kalau nanya tentang logika-logika gini, boleh nanya ke aku. Tapi tenang aja nih, aku sebenarnya juga ada ini sih, soalan matematikanya dikit. Cuman nggak sebanyak soal ininya gitu. Karena ya biar sekalian aja gak sih kita bahas bareng-bareng gitu nanti. Karena kalau kepisah-pisah nanti jadinya kayak nggak kebiasa kan. Gitu. Oke, sampai sini masih ada yang ditanyain dulu. Ini minggu depan kita bahas ini. Soal kognitif. Oke, nggak ada ya sampai sini ya. Nanti boleh dikerjain, tapi ingat pembahasannya itu minggu depan ya. Kita bahas bareng-bareng biar semuanya, minggu depan lagi. Berarti agak lama ya. Minggu depan lagi kita akan bahas bareng-bareng, oke? Sama-sama, thank you juga ya buat teman-teman yang udah ikutan kelas hari ini di hari Minggu pagi, ya kan? Di hari Sabtu pagi, itu kayak cool banget. Pokoknya semangat terus teman-teman. Nanti kita belajar bareng-bareng, pokoknya kita bisa lah, PU tuh 900 bisa lah, bareng-bareng, oke? Makasih teman-teman semua yang udah join. Semangat guys belajarnya, oke? Oke, aku izin, ini dia. Bentar, aku